Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan bahas tentang attack system pada game TPS third person shooter. Dan ini kita akan menggunakan contoh dari tipologi optimize. Kita akan coba play dulu gamenya seperti apa ini. Baik, karena tipologi optimize itu artinya biasanya hanya target utamanya adalah mendapatkan nilai tertinggi dari pola permainan apapun ya. Ini kebetulan polanya adalah membunuh zombie sampai waktu habis. Nah, kita coba kill dulu zombie-zombinya. Seperti ini. Bunuh zombie 2, bunuh zombie 3. Wis, mati juga tuh dia. Nah, sampai ini zombie yang bakal terbunuh adalah 4 ya. Ini pola standarnya. Kita akan coba lihat apa yang terjadi sebetulnya dalam game ini. Yang pertama adalah kita akan melihat dulu si karakternya. Jadi di bagian karakter ini ada senjata. Oh ini sebentar. Ini scale-nya harus dikecilin dulu. Nah gini. Eh, oh salah. 222 harusnya. Nah ini. Nah ini pertama dari sisi pedang. Nah dari pedangnya ini kalau Anda perhatikan eh ada semacam apa ya? Kotak putih gitu ya. Nah ini kotak putih. Tapi sebetulnya kotak putih ini kalau dilihat dari sudut pandang Unity ini tidak ada apa ya, tidak bisa digunakan untuk menghitung tabrakan karena defaultnya Unity kalau untuk melakukan tabrakan dengan satu objek di objek yang lain itu collider itu warnanya hijau gitu. Jadi ini hanya sebagai aset visual aja. Nah, ini hanya aset visual. Sementara supaya kita agar bisa melakukan tabrakan dengan game objek lain, kita harus menggunakan collider. Collider yang warnanya hijau. Ini karena karakternya sudah humanoid, kita akan coba lihat di bagian sini, di bagian tulang ya, ada tulang dari hips, ada spine, terus ke bawah ada tulang kanan. Kemudian, nah di sini ada sword collider, ini disembunyikan. Tapi ini kalau kita nyalakan, ini bentuknya adalah eh, satu buah collider yang warna hijau. Nah, inilah pedang yang aslinya. Pedang inilah nanti yang akan bisa bertabrakan sama game objek lain dan dideteksi sebagai sebuah tabrakan. Di sini sudah ada box collider ya dengan tipenya trigger di sini sehingga dia tidak tidak eh, apa namanya tidak tertabrak secara visual. Kemudian ada rigid body juga untuk memastikan bahwa si collidernya itu terdeteksi karena yang namanya tabrakan di dalam Unity butuh dua komponen ini. Kalau hanya collidernya saja tapi nggak ada rigid body nggak bisa juga. Terus yang paling penting di sini adalah ada sebuah script yang tertanam di dalam collider ini, ya, script yang trigger, yang artinya kalau dia tabrakan sama zombie, atau tabrakan sama sebuah game objek, yang game objek itu tagnya adalah zombie, maka si skornya akan bertambah satu. Nah ini saya akan coba keluarkan si pedangnya. Mana ini ya? Mass Renderer. Nah, sepertinya saya keluarkan dulu pedangnya. Kemudian saya play dan saya akan coba gerakan pedangnya tanpa menggerakkan karakter. Jadi maksudnya saya ingin memastikan bahwa tidak ada hubungan antara visualisasi penyerangan dengan eh, apa kalkulasi skor dengan zombinya. Ini saya coba ini dulu. Nah, kalau saya play, nah ini ada karakter. Ini pedangnya saya keluarin. Ini pedangnya akan saya tabrakin ke si zombinya nih. Kena nggak ya? Wih. Nah, tuh lihat. Walaupun karakternya tidak menyerang, tapi sebenarnya selama si pedang ini dia apa nabrak zombie, maka dia pasti mati. Skornya akan nambah terus. Jadi nggak ada hubungan antara visualisasi penyerangan dengan
objek yang menabrak karakternya. Ini masalah visualisasi adalah masalah ilusi aja, ilusi optik agar player merasa menyadari bahwa ini kalau kita nyerang zombinya mati, padahal nggak ada hubungan. Nah, kemudian untuk memastikan bahwa ilusinya terjaga dengan baik, artinya kita perlu membuat satu buah ilusi bahwa karakter menyerang, padahal yang menyerang itu adalah si kubus putih ini. Di bagian sini ada script, mungkin saya tampil animatornya kali ya, animator ini. Nah, ini dia. Nah, di sini ada sebuah animasi penyerangan. Kita coba play lagi. Defaultnya dia harusnya ada di posisi idle. Kemudian pada saat saya klik, dia pindah ke animasi menyerang. Kemudian pindah ke jalan dan idle. Nah, ini seperti ini. Jadi, kombinasi dari animasi inilah yang membuat si proses penyerangan terjadi. Dari idle, tiba-tiba dia ke attack gitu ya. Kemudian eh, boxnya muncul dan kebetulan pada saat dia melakukan animasi attack, kebetulan zombinya deket dan kebetulan kena gitu, kebetulan tertabrak sehingga ilusinya terjaga. Ya kira-kira seperti itulah cara kita sebagai game developer untuk menciptakan ilusi penyerangan. Jadi sebetulnya menggabungkan antara animasi yang sudah ada dan dikombinasikan dengan sebuah collision detection dan digabungkan dengan animasi yang sesuai juga kayak tadi kan ada pada saat kena tiba-tiba si zombinya kok melakukan animasi mati. Sebetulnya itu semua kombinasi juga karena kalau kita lihat dari zombinya di scene ini ada zombie nih. Zombinya ini punya script. Scriptnya simpannya di mana ini? Mana ya? Zombie. Oh, di sini di hit musuh ya. Di hit musuh. Oh, bukan nih. Mana dia zombinya ya? Oh, ini nih, kubus. Nah, di sini rupanya. Nah, dia kalau kalau tadi pedang itu kalau kena zombie skornya nambah. Nah, ini kalau di zombie ada sebuah kubus. Kita pasang lagi. Jadi ini sebetulnya penyerangannya bukan pedang melawan zombie, tapi kubus melawan kubus gitu. Kalau kubusnya kena sebagai objek yang tag-nya adalah pedang, maka si zombie akan memainkan animasi mati. Jadi si ini kalau Anda perhatikan yang diberi tag zombie itu bukan zombinya tapi kubus yang kebetulan ada di dekat si zombie. Kemudian untuk pedangnya sendiri pedang mana tadi ya? Nah, bukan. Nah, ini. Pedangnya sendiri bukan objek pedang tapi malah sebuah kubus yang kebetulan posisinya pas di pedang dan dikasih tag sword gitu. Jadi ini kalau misalkan beneran kita bikin visualisasinya seperti ini sih ini sebetulnya kubus yang dikasih tag pedang ngelawan kubus yang dikasih tag zombie. Hanya saja karena kubusnya nggak kelihatan, kemudian animasinya kebetulan pas juga gitu ya, jadi terlihat seperti pedang yang menebas zombie, padahal itu kubus lawan kubus. Nah, kira-kira itu kurang lebih gambaran dari attack system yang bisa Anda gunakan untuk membangun gamenya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.